Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita di awal hari yang baru ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari baru yang Tuhan beri. Kalau kami boleh ada di pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga Bapak untuk semua berkat yang Tuhan sediakan di hari yang baru ini. Dan Bapak, kami juga mau menjadi berkat juga di hari yang baru ini, biar hidup kami juga boleh berguna buat sesama kami dan kami juga boleh berkenan sama Engkau Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini juga kami mau belajar sesuatu yang baru. Biar apa yang kami dengar boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami, dan membuat kami boleh semakin sempurna dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan singkat yang saya kasih judul Bangkitlah hai jiwaku. Sebenarnya saya bingung mau nyampein renungan pagi apa. Seperti teman-teman tahu, saudara-saudari juga tahu, saya mungkin hampir 2 bulan ini nggak nongol. Ya jujur dalam 2 bulan ini saya mengalami satu kejadian yang berat dalam hidup saya, yang bikin saya tuh sampai stres dan nggak tahu mesti ngapain lagi. Makanya judul renungan pagi hari ini, Bangkitlah hai jiwaku, itu 90% itu untuk saya sendiri dan 10% mungkin untuk teman-teman saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini mungkin saya nggak akan menyampaikan panjang lebar, cuma saya mau lebih banyak memberikan kesaksian tentang apa yang saya alami. 2 bulan ini adalah masa yang berat buat saya. Sampai saya stres, sampai saya juga sakit, hampir kurang lebih 4 minggu. Benar apa yang Alkitab katakan bahwa semangat yang patah keringkan tulang. Itu yang saya alami. Jadi singkat cerita, saat ini saya nganggur. Toko saya tutup dan saya nggak punya usaha apa-apa lagi. Selama 2 bulan belakangan ini saya begitu stres. Mikirin saya gimana harus nyelamatin toko saya, harus mikirin masa depan keluarga saya. Saya khawatir sebagai manusia. Dan saya bingung. Saya berusaha cari jalan ini, jalan itu, dan nggak ada jalan. Dan akhirnya toko saya tutup. Dan saya ya gitulah, di rumah uring-uringan sampai anak saya bisa ngomong, "Oh, Dedi marah-marah gara-gara nggak punya duit," katanya. Dia ngomong gitu. Nah, saya mau katakan bahwa apa yang menjadi rencana kita, kalau Tuhan udah nggak berkenan, maka nggak akan ada jalan untuk kita bisa meneruskan itu. Jadi sebenarnya mungkin Tuhan udah lama ngomong ini ke saya. Tapi mungkin saya mengeraskan hati, dan bukan cuma Tuhan doang yang ngomong, tutup toko lo. Situasi udah gak memungkinkan buat lo menjalani ini. Tapi sebagai manusia, saya masih berusaha mempertahankan toko saya. Walaupun ya saya harus tiap hari nyari uang buat toko saya gitu. Nah, kebetulan kalau ada yang tahu bahwa sebelumnya saya punya toko emas. Selama beberapa bulan belakangan ini tuh adalah masa-masa yang sulit buat toko emas. Karena tiap hari saya minimal nombok 10 juta, 20 juta, kadang 30 juta. Ya tinggal dihitung aja tuh sebulan berapa. Jadi aset saya makin lama makin terkikis. Dan sementara saya masih punya utang. Nah, 2 bulan belakangan itu saya benar-benar mentok banget. Mau nyari duit kemana, mau pinjam sana, pinjam sini, udah nggak bisa. Adik-adik saya udah bilang, udah tutup aja. Istri saya juga dibilang, tutup aja. Tapi sebagai manusia, saya masih mau mempertahankan gitu. Karena saya mikir, kalau ini usaha saya tutup, saya mau makan apa? Saya mau ngidupin keluarga saya seperti apa? Masih banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Saya sampai nangis. Sebagai manusia, saya nggak rela gitu. Ya, pagi hari ini saya cuma mau bilang di satu ayat,
Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita mungkin udah berkali-kali kita dengar tentang hal ini. Bahkan ratusan kali kita dengar ayat ini. Tapi kalau kita nggak mengalami suatu masa di saat kita membutuhkan ayat ini, maka ayat ini akan terdengar biasa buat kita. Tapi saat saya dalam kondisi seperti itu, ayat ini membangkitkan saya, menyadarkan saya bahwa kita nggak bisa memaksakan jalan kita. Kita nggak bisa memaksakan rancangan kita kalau Tuhan nggak berkenan. Karena hikmat kita kecil dibandingkan hikmat Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang baik buat kita. Karena Tuhan bisa melihat gambaran yang lebih luas dari hidup kita, karena Dia menciptakan kita. Sementara kita cuma bisa melihat masa depan kita hari demi hari. Mungkin saya tetap bersikeras mempertahankan toko saya karena saya menganggap ini yang terbaik buat saya, buat keluarga saya, ini yang menghidupi saya. Ya, tapi Tuhan lebih tahu apa yang lebih baik buat hidup saya. Ya, hari ini saya nggak punya usaha, saya pengangguran, tapi saya percaya bahwa saat saya bilang sama jiwa dan roh saya untuk bangkit, maka akan selalu ada jalan. Tapi saat kita mendapatkan satu masalah, jiwa dan roh kita mati, maka selesailah sudah. Maka pagi hari ini saya mau bilang sama saya sendiri terutama, bangkitlah hai jiwaku. Karena Tuhan juga berkata, pencobaan apapun nggak akan melebihi kekuatan kita. Mungkin saat ini saya nggak melihat masa depan yang jelas buat saya, tapi saya mau tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana buat hidup saya. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat hidup saya. Walaupun saya nggak melihat jalan yang ada sekarang ini. Bapak Gembala juga belakangan ini sempat menyinggung bahwa iman kita adalah suatu perlombaan untuk mencapai satu garis finish. Mungkin buat saya adalah saat ini saya dalam masa yang sulit untuk boleh melewati perlombaan itu. Ya, tapi saya juga mau bahwa saya bisa mengakhirinya di garis finish. Saya juga nggak tahu perlombaan iman saudara seperti apa. Tapi saya mau bagi dan saya mau nyatakan bahwa masing-masing punya masa sulit sendiri. Tapi mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama bangkitkan jiwa dan roh kita untuk kita bisa mencapai garis akhir. Semua punya masalah yang berbeda-beda, tapi semua manusia punya masalah. Jadi kalau saat ini saudara mengalami masa yang sulit, ya saudara nggak sendiri. Tuhan ada buat kita juga. Saya pernah mengalami masa yang sulit, bahkan saya sampai istilahnya, kok Tuhan izinkan begini gitu loh. Kok Tuhan nggak tolong? Ya namanya pikiran manusia ya. Dalam masa sulit pasti kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi pagi hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kita aja yang belum melihat apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Ya karena itu rancangan Tuhan terlalu besar untuk kita bisa selami, untuk bisa kita sadari. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Itu aja, selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau Tuhan izinkan kami boleh mengalami masa-masa yang mungkin sulit dalam hidup kami. Tuhan mungkin seolah-olah tidak memberikan jalan buat kami. Tapi kami percaya Tuhan, itu juga salah satu cara Tuhan memelihara hidup kami. Untuk hidup kami tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami kadang memaksakan apa yang menjadi jalan kami, apa yang menjadi rancangan kami, dan mengabaikan apa yang menjadi jalan dan rancangan Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami boleh lebih peka lagi Tuhan terhadap apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami tidak melenceng terlalu jauh Tuhan dari apa yang menjadi rencana-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap menjadi berkat juga di dalam masa yang sulit, di dalam apapun yang kami alami, hingga hidup kami nggak berfokus pada diri kami sendiri, tapi tetap bisa menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan berkati. God bless semua. Tetap semangat.